sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa huwa sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya seorang figur wanita sejati yang berhati mulia. Pada saat itu memang perkampungan maju lebih besar, kemajuan teknologi lebih oke, sehingga baik para warganya dari anak-anaknya sampai orang tuanya dengan berbagai perlente yang ada. Namun perlu Anda ketahui, di satu sisi ada sosok keluarga yang benar-benar fakir, dengan rumah sangat sederhana, dengan berpakaian sangat sederhana. Padahal di balik itu mereka punya kelebihan, terutama dasar agamanya yang benar-benar diprioritaskan, sehingga sekalipun penampilan mereka tidak layak seperti orang lain layaknya, namun dengan sikapnya membuat orang segan padanya. Namun ada saja orang yang suka mencibir. Mereka mengatakan orang miskin berpakaian lusuh, lecek, bau dan macam-macam. Padahal orang yang mengatakan demikian adalah dialah orang yang paling kotor, bukan yang dilihat dari penampilannya, tapi hatinya, perilakunya yang benar-benar menjijikan, sombong, iri, dengki. Tidak ada kata kalimat yang baik didengar, yang ada mencaci, mencibir. Begitulah. Pada saat si anak perempuan tersebut anjak dewasa, katakanlah salah satu keluarga yang fakir, diam-diam dia memang memiliki kelebihan dari satu keturunan kakeknya yang dulu sebelum almarhum meninggal memberikan satu amalan-amalan untuk kemaslahatan masyarakat bila mana dibutuhkan. Padahal saat itu seorang figur anak wanita yang sudah beranjak dewasa sudah dicaci maki habis-habisan oleh masyarakat setempat. Memang di satu sisi ada beberapa orang yang netral, katakanlah membela badannya, karena bukan saja melihat dari penampilan tapi perilaku sehari-hari, sikapnya yang lembut, baik dan sopan santun kepada orang lain. Itulah beberapa orang yang pro dengannya, yang dapat mengetahui persis adanya. Bahkan orang-orang yang pro selalu membantu tentang perekonomiannya. Dengan kesabarannya, pada saat perkampungan tersebut dilanda resesi penyakit yang menular, hingga sampai seluruh dokter pun tidak sanggup menanganinya, si wanita yang beranjak dewasa mendapatkan petunjuk melalui ilhamnya. Anak muda, engkaulah wanita yang sejati, engkaulah wanita yang sejati, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan selalu mendekatkan diri pada Allah. Camkan baik-baik anak muda, seluruh keluarga memang membencimu. Barangkali hanya beberapa orang yang pro dengan kamu dan keluarganya, tapi jangan pernah kau sakit hati atau dendam pada mereka. Saat inilah Anda untuk menunjukkan diri
Si anak muda ini bergumam, "Ya Allah, ya Robbi, apa yang dimaksud semua ini?" Tapi tampak jelas suaranya. Memang apa yang saya jalankan, saya tulus. Sekalipun hingga sampai saat ini, saya selalu makan suara-suara yang tidak mengenakan, caci maki, menghina, itu sudah jadi makanan saya. Tapi saya jauhkan dari hal-hal yang saya rasakan sakit hati, saya jauhkan hal itu. Saya serahkan kepada Allah, saya ikhlas. Namun saat ini warga kena wabah penyakit yang aneh. Saya harus bertindak membantu mereka, sekalipun mereka adalah menganggap saya adalah musuh. Tapi saya di mata Engkau ya Allah, saya tidak memusuhi mereka. Saya ikhlas karena Engkau, saya tidak akan pernah dendam padanya. Pada saat itulah memang semua warga belum tahu kelebihan si anak wanita yang baru beranjak dewasa ini. Tiba-tiba pada saat mereka berkumpul di mana adanya di kelurahan, tepatnya di aula yang benar-benar sangat berat, hingga sampai seluruh dokter di puskesmas tidak mampu menangani hal itu. Mereka hanya sebatas apa yang mereka bisa. Lantas si wanita ini tiba-tiba berkomunikasi dengan salah satu sesepuh di kampung tersebut. Beliau orang yang baik dan bijaksana, sebagai orang sesepuh yang bisa diajak komunikasi olehnya. Lantas si wanita itu bicara panjang lebar dengan seriusnya. Lantas si sesepuh mengatakan, "Anak muda, saya salut dengan Anda. Saya sudah mengetahui dari awal Anda cukup kuat termasuk keluarganya, sekalipun kita miskin ataupun fakir dengan kehidupan sangat sederhana, sementara lingkungannya kehidupannya mewah berlente. Bukan itu saja, namun hujatan demi hujatan menghujani keluarga kamu. Kamu cukup sabar, tegar, benar-benar saya salut dengan kamu. Kamu memiliki kelebihan, kamu tunjukkan kepada mereka agar mereka sadar siapa yang paling kaya yang sebenarnya." Anak muda, saya hanya memberikan menggarisbawahi ya, orang yang paling kaya di hadapan Allah adalah ada di sini, sambil menunjukkan di dadanya hati kita yang tulus, yang bisa menjaga benar-benar bersih hatinya. Apapun yang kita lakukan penuh ikhlas, tidak ada kata dendam, tidak ada kata sirik, tidak ada kata menyakiti orang lain. Disitulah letaknya orang yang paling kaya, bukan yang dilihat dari mata. Orang yang kaya dengan berpakaian berlente, mobil mewah, rumah gedung, bukan itu. Kata sesepuh mengatakan demikian. Tunjukkan diri kamu kepada mereka, datanglah ke kelurahan, saya akan antar. Kata sesepuh mengatakan demikian. Setelah mereka sampai di aula kelurahan tersebut, lantas sesepuh menyampaikan kepada pihak yang berkaitan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Lurah, saya mau bincang sedikit." Lantas Pak Lurah mempersilahkan, "Silakan Pak. Ini ada berapa orang yang sakit aneh Pak," kata si sesepuh. Orang yang disembuhkan di kampung tersebut mengatakan demikian.
diperiksa-periksa oleh para warga. Bapak tahu sendiri kan kondisi rumahnya seperti apa, keluarga seperti apa. Oh iya betul, saya kenal, saya ngerti kok. Biarlah dia dilibatkan untuk menyentuh orang-orang yang sakit. Apa yang dia bisa, dia ingin menyumbangkan dengan penuh ikhlas. Lantas si lurah masih penasaran bertanya dengan sesepuh, "Pak Sesepuh, saya baru tahu dia punya kelebihan." "Pak Lurah," kata si sesepuh, "Pak Lurah akan tahu sendiri, biarlah dia menjalankan tugas." Lantas si Pak Lurah mempersilahkan, "Dek, silahkan." Begitu si anak wanita tersebut menyentuh salah satu pasien sebelum menjalankan tugas di mana diamanatkan oleh petunjuk mengatakan, "Pak Lurah, mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan Allah ijabah semua orang yang ada di sini disembuhkan. Tapi bisa minta tolong Pak Lurah," kata si anak wanita mengatakan demikian. "Ya silakan dek. Seluruh orang yang punya penyakit aneh, tolong bagian yang sakit suruh dibuka, jangan ditutupi oleh kain. Dan orang-orang yang menjaganya suruh menghindar dari tempat di mana orang-orang yang sedang berrebahan di sini yang semua sakit." Lantas Pak Lurah menyuruh wakilnya. Disitulah diberikan satu aba-aba. "Bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya mengantarkan orang sakit, tolong berkumpul di sebelah sana, agak jauh, kurang lebih 2 atau 3 meter ya. Ini insya Allah dijabah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya akan sehat. Dan tolong bantu bagi yang sakit, yang terkena sakit di mana, tolong jangan ditutupi kainnya dibuka." Pada saat itulah si anak muda mengatakan, "Pak Lurah, terima kasih ya, saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijabah." Pada saat si wanita itu duduk bersila berdoa, lantas setelah doa selesai, si anak muda wanita tersebut terbangun dari tempat duduknya, lantas menggerakkan kedua telapak tangannya ke seluruh, diarahkan kepada yang sakit. Dia mengeluarkan cahaya terang benderang, diarahkan ke semua orang yang sakit, sehingga cahaya yang mengenai ke tubuh mereka seperti ada butiran-butiran bintang-bintang yang ada. Mereka yang menonton merasa dikejutkan adanya si wanita itu yang selama ini dihina, ternyata bisa membantu semua orang yang sakit aneh. Setelah selesai, mereka terbangun masing-masing dan mengatakan dengan kalimat senada, "Alhamdulillah, saya sudah gak apa-apa nih, sehat. Badan saya merasa nyaman, luka-luka saya hilang." Semuanya mengatakan dengan kalimat senada. Lantas mereka berpelukan dengan keluarganya yang sedang menunggunya. Lantas mereka satu demi satu menyalami si wanita yang baru beranjak dewasa yang selama ini selalu dihina dan memohon maaf. "Dek, saya minta maaf sebelumnya ya yang selalu menghina kamu. Ternyata kamu punya lebih, kamu berhati mulia, tidak pernah dendam pada kami. Buktinya kamu peduli pada kami. Semua orang yang sakit di sini yang sulit diobati oleh dokter maupun siapapun orang pintar,
sesepuh tidak usah terlalu berlebihan. Saya hanya seorang wanita muda biasa yang tidak memiliki apa-apa. Hanya Allah yang Esa yang menyembuhkan mereka. Saya hanya sebagai perantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa saya dikabul. Semua para penduduk disembuhkan oleh Allah, kata si wanita mengatakan demikian. Lantas diulangi lagi oleh Pak Lurah. Saudara-saudara, seperti apa yang dibicarakan oleh si wanita ini, termasuk sesepuh, tolong dengan adanya ini ambil hikmahnya ya. Berbuat baiklah kepada sesama. Hindari hal-hal iri, dengki, mencibir, mencaci maki kepada sesama, sekalipun orang tersebut tidak memiliki ekonomi seperti kalian yang mewah, kerjanya kemewahan-kemewahan, hura-hura dan sebagainya. Daripada saat kalian kena musibah seperti ini, tidak bisa apa-apa, harta tidak bisa menolong kalian. Terbukti kan, punya mobil mewah, punya rumah gedung, tapi kalian dengan adanya teguran dari Allah, penyakit yang tidak bisa disembuhkan orang lain, tapi si wanita ini yang selama ini dicaci maki, dicibir, ternyata bisa membuktikan kalian sehat kembali atas izin Allah. Lantas salah satu warga mengatakan, mohon maaf Pak Lurah, saya atas nama para warga memang salah. Kami sudah keblinger dengan bergelimbangan harta sehingga lupa daratan, baik ucapan, perilaku segala macam. Selalu kerjanya yang mencibir, mencaci maki pada orang itu, terutama si adik ini. Mohon maaf ya Dek ya, yang selama ini kami selalu mengejek dan lain sebagainya. Ternyata saya salut, saya hatinya terbuka, saya sadar sekarang kau benar-benar sabar. Susah mencari orang seperti kamu, sudah dicaci maki, disakiti oleh warga, tapi kamu peduli pada kami. Sekali lagi atas nama para warga yang ada di sini yang disembuhkan, mohon maaf, mudah-mudahan maaf kami diterima dan kami tidak akan melakukan lagi, bahkan kami akan membantu kalian. Disitulah beberapa hari kemudian banyak tamu berduyun-duyun dari seluruh warga yang ada memberikan amplop banyak sekali, karena di lingkungannya memang rata-rata orang memiliki kelebihan, katakanlah orang yang kaya raya. Disitulah satu demi satu, bahkan bikin rumah pun ditanggung oleh seluruh warga yang ada. Akhirnya mereka hidup bersama, duduk bersama, berdiri bersama, saling menghormati. Si wanita itu dan keluarganya hidup sesuai dengan lainnya, sudah mencukupi rumahnya, juga mengimbangi rumah yang lainnya, rumah gedung, dan ada juga yang memberikan mobil dan motor, termasuk modal. Demikianlah saudara, kisah nyata yang dicontohkan oleh salah satu anak wanita muda yang baru beranjak dewasa, dengan kebersihan hatinya yang habis-habisan keluarga dicaci maki oleh lingkungannya. Kelebihan-kelebihan didapat oleh ilham niat karena Allah. Dengan kejadian-kejadian tersebut ada satu hikmah membuat menyadarkan semua warga yang berhati buruk, sehingga teguran-teguran dari Allah membuat
Wow,